Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'amana bi anwa'in ni'am wa faddalana ala sa'ir khalqihi bi ta'limil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Amma ba'd. As-saimun as-saimat, salihin salihat yang berbahagia. Alhamdulillah Allah memudahkan kita ibadah saum kita pada hari ini dan juga ibadah-ibadah lain termasuk salat wajib yang baru saja kita kerjakan dan sebentar lagi kita qiyam. Mudah-mudahan semua amal baik kita tersebut menjadi saksi baik kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tema yang diamanahkan ke saya untuk membahas pada malam hari ini adalah menjadi hamba yang bersyukur. Saya mulai dari yang dikisahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat qiyamul lail kaki beliau bengkak. Kemudian Ibunda Aisyah bertanya, "Mengapa Anda salat malam sampai kakinya bengkak?" Lalu jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan singkat, "Afala akun abdan syakura." Apa enggak mau aku menjadi hamba yang bersyukur? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang maksum, yang kemudian dosa-dosa beliau sudah diampuni oleh Allah, tetapi salat malamnya adalah salat malam yang sangat luar biasa, tidak pernah ditinggalkan. Ini yang pertama. Jadi kesyukuran itu adalah bagaimana seseorang mengekspresikan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai analog ringan, saya coba mengajak Bapak Ibu hadirin sekalian untuk membayangkan jika tiba-tiba ada orang memberi kita uang 500.000 tanpa kita melakukan apapun dan ini uangnya halal, kita terima nggak? Ini uang 500.000 halal untuk bapak atau untuk ibu, diterima nggak? Terima. Senang nggak? Senang. Luar biasa. Bersyukur kita. Beberapa saat kemudian orang yang sama memberikan orang di samping kita jumlahnya 750.000 dan kita tahu itu. Syukur kita berkurang penuh tanya atau tetap seperti saat kita nerima pertama kali? Pasti kita akan bertanya, kok saya dapatnya 500? Orang di sebelah saya dapatnya 750. Lalu orang di sebelahnya lagi dikasih orang yang sama 1 juta. Bisa jadi kita kemudian lupa, kok saya dapatnya 500.000? Dia dapatnya 1 juta. Padahal sebenarnya kita pun aslinya tidak mendapat apa-apa. Itulah dalam realita hidup kita. Kesyukuran itu menjadi hilang pada saat kita mulai membandingkan. Mulai membandingkan dengan orang lain itu adalah satu hal yang menjadi musibah dalam hidup kita sehingga kita tidak fokus lagi menjalani hidup. Bukankah kita terlahir dalam kondisi berbeda, meninggal di usia dan keadaan yang berbeda? Meskipun kita sholat berjamaah, kita pun akan dihisab berbeda-beda. Maka hakikat syukur, kata Imam Al-Ghazali, itu 3. Asyukru bil ilmi, syukur dengan mengetahui, wasyukru bil hali, syukur dengan merasakan kondisi, dan yang ketiga asyukru bil amali, syukur dengan action. Dan ini kalau saya mencoba membandingkan dengan seorang ilmuwan modern yang ilmunya sering dipakai dalam berbagai tulisan, teman-teman yang baik di level S1, S2 sampai S3 kalau menulis tentang pendidikan karakter pasti mengutip pendapat beliau, yaitu Thomas Lickona, bahwa dalam menciptakan karakter itu setidaknya ada 3 hal. Kalau Imam Al-Ghazali menggambarkan asyukru bil ilmi, bahasa Thomas Lickona adalah moral knowing. Bagaimana seseorang mengenal siapa yang memberi dan apa yang diberikan oleh orang ini, maka dia akan bersyukur. Tapi itu tidak cukup, harus dilengkapi dengan
moral feeling, bagaimana dia merasakan apa yang diberi oleh siapa yang memberi. Itu yang Imam Al-Ghazali disebut dengan asyukru bil hal. Pernah saya mengajak Bapak dan Ibu di tempat ini dalam pengajian Al-Asma'ul Husna, saya sampaikan bahwa kita mensyukuri kondisi kita berislam hari ini. Diciptakan Allah hidup di lingkungan seperti ini yang mungkin menurut kita tidak ideal, banyak fitnah. Hidup di negara seperti ini. Tapi tahukah kita, seandainya kita dihidupkan di tempat lain, apakah ada jaminan kita akan lebih bersyukur? Atau lebih ekstrim lagi, kalau seandainya kita dihidupkan di zaman Rasulullah SAW, apakah ada jaminan kita akan lebih akrab dengan Abu Bakar daripada akrab dengan Abu Jahal? Tidak ada jaminan. Maka asyukru bil hal, kita mensyukuri adalah dengan kondisi terbaik yang sekarang ada. Ketika orang membantu kita, bantuan yang kita harapkan adalah bantuan yang paling tepat. Ketika ada orang mau tenggelam, maka bantuan yang paling tepat adalah pelampung atau sampan-sampan atau kapal yang akan mengangkatnya dari bahaya tenggelam. Ya, saudara-saudara kita di Aceh Tamiang, di Tapanuli, di Sumatera Barat yang Desember lalu atau awal dari sejak akhir November awal Desember lalu terkena banjir, yang paling utama dibutuhkan mereka adalah hunian sementara. Alhamdulillah saudara-saudara kita di pedalaman Tamiang sudah selesai. Tepat saya diberi kabar beberapa waktu lalu, dan baru saja tanggal 15 kemarin diberitahu, jembatan yang tadinya sulit untuk digunakan menyalurkan bantuan, alhamdulillah sudah terbangun. Jadi mereka yang dibutuhkan itu, betul bahwa emas harganya fluktuatif, tapi saat seseorang mau tenggelam ditawarin emas, diambil nggak kira-kira? Orang mau tenggelam nih, saya punya emas nih 1 kilo pak, ambil aja, nggak mau dia. Karena kondisi saat itu tidak tepat untuk menerima emas. Yang dia butuhkan bahkan mungkin hanya sekedar ban bekas, pelampung-pelampung yang sudah ditambal-tambal. Itu yang akan menyelamatkannya dan membuat dia sangat bersyukur sekali. Orang yang berada di padang pasir, ya, yang dia butuhkan saat haus itu adalah tetesan-tetesan air. Ya. Dia tidak butuh gedung mewah yang saat itu mungkin ini sertifikat tanah ini mahal di tempat strategis, ditawarkan dia sertifikat tanah dengan kemudian ada mungkin nggak sampai penuh segini, dia akan milih air karena itu akan menjadi penyambung hidupnya. Itu yang disebut dengan asyukru bil hal. Kondisi kita saat inilah itu yang terbaik yang Allah berikan kepada kita, termasuk ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan yang ketiga, asyukru bil amal. Itulah rahasianya kenapa Allah perintahkan kepada Nabi Daud untuk mengajarkan kepada anak-anaknya, keturunannya, i'malu ala Dawud syukra. Berbuatlah untuk bersyukur. Coba bayangkan apa yang kurang dari keluarga Nabi Daud. Setelah perjuangan yang demikian, beliau sebagai penggembala remaja yang miskin, kemudian menjadi menantu Raja Talut, dan kerajaannya diwariskan kepadanya, lalu memiliki anak yang terlahir sebagai anak raja, tumbuh menjadi sangat luar biasa. Diberikan beberapa ayat kita untuk mengetahui bahwa Nabi Daud diberikan fadla. Walaqad ataina Dawuda minna fadla. Di ayat lain diberikan yang namanya fadla, itu luar biasa. Nabi Sulaiman alaihissalam terlahir sebagai anak raja dan kemudian tumbuh sebagai raja yang sangat luar biasa. Tidak pernah ada diberikan nikmat kepadanya. Beliau memiliki segala kekayaan yang ada di dunia ini. Sanggup memahami dan berbicara dengan semua makhluk yang terlihat dan yang tidak terlihat. Malaikat, jin, ya, semut, burung-burung, bahkan memiliki kendaraan berupa angin. Semuanya ditundukkan kepadanya. Ketika beliau memegang tembaga atau kuningan, beliau bisa bentuk sesuai dengan kehendaknya.
diremas maka akan berubah mencair. Tapi luar biasa, kenikmatan yang sedemikian sempurna, hingga kemudian beliau dengan bangga rasa syukurnya. Ini bukan kufur, syukur. Beliau bersumpah akan menjadikan dari anak-anaknya sendiri pasukan yang akan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau melupakan insya Allah. Maka beliau punya istri banyak, tapi tidak ada dari sekian istrinya yang hamil kecuali 1 orang. Dan itu pun kemudian gugur kandungannya dan teronggok di singgasananya. Beliau menangis dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika beliau juga ditunjukkan kepadanya seperti yang terkabarkan di surat Sad. Ya, idzu urida alaihi safinatul jiyad. Beliau dipertunjukkan as-safinatul jiyad. Jenis-jenis kuda disebut di dalam Al-Qur'an banyak. Ada kuda tunggang, ada kuda perang, dan ini adalah kuda pacu yang ditunjukkan kepada Nabi Sulaiman. As-safinatul jiyad, kuda terbaik yang berlari kencang, yang ngerem pakem, disebut as-safinatul jiyad. Tetapi karena saking asiknya dengan kuda, Nabi Sulaiman alaihissalam di petang itu lupa berzikir. Maka Nabi Sulaiman menangis dan bertaubat kepada Allah. Disembelihnya kuda itu dan disedekahkannya. Maka Allah gantikan dengan kendaraan yang lebih cepat dari kuda pacu itu, yaitu berupa angin. Maka hidup kita sesungguhnya hanya perlu bersyukur. Orang yang bersyukur itu adalah orang yang sedikit. Allah menggambarkan di dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur. Hanya sedikit hambaku yang syakur, yaitu orang yang mudah bersyukur. Dan sudah sedikit yang bersyukur itu, qalilan ma tashkurun. Ada sedikit saja yang membuat orang itu bisa menghitung nikmat yang dia syukuri. Sebagai contoh, Bapak Ibu hadirin sekalian, as-saimun as-saimat, mengakhiri kultum saya. Bapak Ibu, siapakah di antara kita sebelum tidur memerinci doanya? Ya Allah, sehatkan mataku. Dipastikan yang berdoa itu adalah sedang sakit mata. Yang sehat tidak akan berdoa demikian. Ya Allah, sehatkan gigiku. Yang berdoa itu pasti sakit giginya. Yang sehat tidak berdoa seperti itu. Ya Allah, sehatkan pinggangku, sehatkan kakiku, sehatkan tanganku. Yang berdoa sebelum tidur seperti itu adalah orang-orang yang terganggu kesehatannya. Tapi orang yang sehat-sehat saja, dia tidak minta kepada Allah secara spesifik. Maka jika ketika kita bangun pagi, tiba-tiba kita tidak bisa melihat, itu sebenarnya tidak salah, karena kita tidak pernah request malam harinya. Jika kita tiba-tiba tidak bisa berjalan, itu juga tidak salah, karena kita tidak request sebelum tidur. Tapi saat kita terbangun pagi hari, bisa berjalan, bisa minum, bisa bernafas, bisa menyapa keluarga kita, bahkan seolah-olah kita biasa saja, padahal itu sesuatu yang sangat luar biasa Allah berikan semuanya kepada kita. Maka sangatlah betul jika manusia ini adalah orang yang tidak pandai bersyukur. Mudah-mudahan sedikit tadzkirah ini menjadikan kita orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang bersyukur yang kemudian diberikan Allah selalu kesempatan untuk memperbaiki apapun masa lalunya. Terutama saat kita diberikan bulan Ramadan, mudah-mudahan hati kita lebih lembut, mudah memaafkan, mudah menyayangi, sehingga kita saat memohon ampunan Allah, dosa-dosa kita digugurkan Allah dan ditulis kita kembali bagaikan orang yang tidak memiliki salah dan dosa. Aku qouli hada, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.